Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Kali ini kita masih akan bahas informasi yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan. Yap, siapa lagi kalau bukan si Ratu Huru Hara Nikita Mirzani. Setelah sebelumnya sidang perdana berakhir dengan marah-marah, kali ini agak sedikit adem ayem nih Besti. Bahkan diwarnai tangisan nih katanya. Kira-kira bener gak ya? Yaudah yuk langsung aja, ini dia. Besti, sidang kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya kembali digelar. Setelah sebelumnya sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, kali ini Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kembali hadir dalam sidang yang beragendakan dalam pembacaan eksepsi atau bantahan dan pledoi. Adapun dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, bahwa ada beberapa hal yang mereka bantah dari hasil pembacaan dakwaan oleh JPU beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah pasal pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita seketika berubah di persidangan menjadi pasal pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, Fahmi Bahmid meminta kepada hakim agar mempertimbangkan keadilan untuk kliennya nih Besti. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa pihaknya tak akan segan-segan membongkar dalang di balik Reza Gladys selama ini. Wah, makin kesini Amin Nikita semakin menyala ya Besti. Sementara dalam pembacaan pledoinya, Nikita mengaku tak pantas dijadikan terdakwa atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys beberapa waktu lalu. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pantas ditahan atas kerugian yang merupakan kesepakatan dalam bisnis yaitu senilai 4 miliar rupiah. Ia juga mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindakan zolim kepadanya atas dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan dalam sidang perdana yang digelar beberapa waktu lalu. Dan saya menyatakan di persidangan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan zolim dengan membuat kita keji dalam surat dakwaan yang ditunjukkan kepada saya. Atas hal ini Nikita yang sambil menahan tangis secara terang-terangan meminta kepada majelis hakim agar kejadian yang ia sebut sebagai kriminalitas ini bisa berhenti di kasus yang menimpa dirinya. Di sisi lain, usai sidang, Nikita Mirzani mengungkapkan kerinduannya kepada anak-anak ini Besti. Jika sebelum dirinya masuk penjara masih menyempatkan waktu siap antar jemput anak sekolah, tapi untuk beberapa bulan terakhir tidak bisa dulu nih Besti. Ditambah lagi sebentar lagi anak-anaknya akan memasuki waktu libur sekolah. Yang biasanya menghabiskan waktu libur sekolah dengan liburan bareng sang ibu, kali ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, Nikita meyakinkan ketiga anaknya agar sabar menunggu dirinya bebas dari jeruji besi. Setelah itu ia akan mengajak anak-anaknya untuk liburan bareng. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Kalau nggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Kerinduan Amin Nikita terhadap anak-anak ketika dirinya dipindahkan ke rutan Pondok Bambu di Besti. Selain karena alasan jauh, Amin Nikita mengaku waktu jenguk dengan waktu anaknya pulang sekolah tak ketemu. Alhasil ia tak bisa bertemu seintens saat dirinya masih menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda, masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Tak kuasa menahan tangis, Nikita menitipkan pesan kepada anak-anaknya agar bersabar menantinya pulang. Dan ia juga meyakinkan anak-anaknya bahwa permasalahan yang menimpa saat ini akan segera berakhir. Dan tak akan lama lagi mereka akan bisa berkumpul kembali untuk liburan bareng nih Besti. Yang mau disampaikan, ya sabar ya anak-anak. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng.
Selain itu, tak lupa Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan penuh terhadapnya selama proses persidangan bergulir. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Jack, Cita Luna, Reva, Luki, yang pada datang, Dea, Batari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Dan yang tak bisa lupa nih, kita juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang selama ini membela dirinya saat mengalami permasalahan hukum, terutama saat dirinya tersandung kasus pemerasan di Besti. Hati ini kita mendadak tersentuh lantaran merasa sosok ayah pada diri Fahmi Bahmid yang membacakan eksepsi dalam persidangannya. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia baca eksepsi aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca eksepsi tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Di akhir keterangan, Nikita Mirzani juga menitip pesan kepada Reza Gladys agar mempersiapkan diri untuk menghadapi proses sidang selanjutnya. Dan Nikita juga memperingatkan Reza Gladys agar berhati-hati karena dirinya bisa menjebloskan balik sang dokter ke dalam jeruji besi seperti lawan-lawan seterunya sebelumnya nih Besti. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Di samping itu, persidangan Nikita kali ini sedikit berbeda dari persidangan sebelumnya. Jika sidang perdana dihadiri para fans, tapi kali ini dihadiri oleh pendukungnya yang demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para pendemo yang membawa spanduk aliansi pembela kebenaran itu menyuarakan agar Nikita segera dibebaskan. Mereka menilai bahwa tudingan pemerasan yang dituduhkan kepadanya selama ini tidak sesuai dengan hasil sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu nih Besti. Informasi perseteruan panas Nikita dan Reza Gladys kita tinggalkan, kita beralih ke kabar duka yang datang dari belantika musik dangdut tanah air nih Besti. Salah satu penyanyi dangdut senior yaitu Pak Haji Hamdan dikabarkan meninggal dunia. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, kabar duka datang dari belantika musik dangdut tanah air. Dangdut senior Hamdan Atta dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami sakit sejak tahun 2017 silam. Pelantun termiskin di dunia itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 1 Juli 2025, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nih Besti. Dan setelah melalui diskusi keluarga, jenazah almarhum dimakamkan di TPU Kampung Dukuh, Jakarta Timur. Adapun suasana pemakaman diwarnai isak tangis keluarga, sahabat dan orang-orang yang datang melayat. Kabar duka itu dibenarkan oleh anak Hamdan, Haikal. Dia mengatakan sang ayah menghembuskan nafas terakhir setelah alat bantu oksigen semakin melemah. Mengetahui kondisi sang ayah yang semakin drop, Haikal dan adiknya berinisiatif untuk memanggil ambulans. Mereka berniat akan melarikan ayah mereka ke rumah sakit. Sayangnya, sebelum ambulan tiba di rumah Pak Haji Hamdan, bantuan oksigen semakin melemah dan saturasi oksigen yang dipasang berhenti nih Besti. Sontak saja pihak keluarga berasumsi bahwa Pak Haji Hamdan yang hanya bisa terbaring lemah itu sudah tak bernyawa lagi. Dan benar saja, setelah ambulan tiba, dokter yang datang dalam penanganan bersama ambulan itu memeriksa, dan hasil pedangdut senior itu sudah tidak bernyawa lagi nih Besti. Itu kira-kira setengah 11 lah saya ditelepon, langsung saya menuju sini, jalan ke sini, saya sampai kira-kira setengah 12. Itu masih bisa maju lagi sih Bang, tapi memang kondisi saturasi oksigennya turun, kita sambil nunggu ambulan. Jadi sebelumnya adik saya itu udah kontak rumah sakit, datengin ambulan ke rumah terus dibawa ke rumah sakit. Memang rencananya mau dibawa ke rumah sakit, cuman begitu ambulannya sampai itu kan kebetulan kita semua bisikin ya, kita bisikin talkin lah, lari Dituntun ya? Dituntun, udah tuntun di situ. Kan kita nggak ada alat untuk jantung, cuma kita lihat dari saturasi oksigennya makin menurun tuh sampai akhirnya nggak kedetek lagi.
Nah pas ambulan datang, tim dari ambulannya ngecek, mereka bilang kalau memang udah nggak ada, jadi udah Terus naikin gitu udah meninggal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Haikal mengaku mendapat kabar bahwa kondisi kesehatan sang ayah semakin drop, bahkan sudah mengalami sesak nafas. Saya kan lagi perjalanan, tadi ditelepon sama adik saya kalau kondisinya ayah tuh udah badannya udah dingin dan nafasnya udah sesak, kan sesak nafas. Jadi meninggal tadi di jam 12 siang. Meski harus menelan pil pahit kehilangan, Haikal mengaku tengah merasakan antara sedih dan senang. Pasalnya ia mengaku sudah tak kuat melihat kondisi kesehatan sang ayah yang semakin memburuk sejak didiagnosa sakit sejak tahun 2017 silam. Jadi sebenarnya kan ayah saya tuh udah sakit udah cukup lama ya, dari tahun 2017. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir sering masuk rumah sakit lah. Kondisi memang udah nggak baik lah. Rasakan sakit selama 8 tahun. Seperti udah istirahat aja, tidur, untuk makan kayak orang tidur. Selama sakit, Haikal mengungkapkan jika keluarganya mengalami kesulitan secara finansial untuk menjalankan serangkaian pengobatan untuk sang ayah. Bukan karena tak ada uang, tapi karena kebutuhan obat-obatan dan makanan untuk sang ayah yang semakin tak terpenuhi dengan baik. Sebenarnya sih kalau kesulitan memang dari awal kan ya kesulitan ya, walaupun sebenarnya kemarin juga penanganan di Rumah Sakit Polri sangat bagus lah, penanganannya bagus dan mereka banyak kasih kemudahan juga buat ayah. Tapi belakangan ini dibilang kenapa kondisinya sulit, karena memang kondisinya semakin drop aja sih. Kondisi semakin drop, jadi mungkin lebih banyak effort lagi kayak untuk makannya lebih susah lagi nih. Terus belum kita kontrol, bisa yang biasanya sebulan 2 kali ini bisa seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Di sisi lain, anak perempuan Hamdan, Aisyah, mengungkap kondisi sang ayah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya nih Besti. Ia mengatakan bahwa dirinya masih sempat mengganti diaper sang ayah. Namun hanya ditinggal pergi keluar sebentar, ia telah menemukan sang ayah sudah tidak bernyawa lagi. Gantiin pampersnya gitu segala macam masih ada gitu, tapi begitu aku keluar juga tiba-tiba udah menghembuskan napas terakhir aja gitu. Oh kalau itu biasanya campur-campur protein nabati juga ada, protein hewani ada, nasi juga dikasih, tapi memang bentuknya di blender sih gitu. Jadi dilewat selang makan. Selain itu, Aisyah juga mengungkapkan jika selama ini sang ayah mengidap penyakit ginjal, di mana Pak Haji Hamdan didiagnosa mengalami kekurangan asupan cairan di ginjal. Tapi setelah menjalani serangkaian pengobatan, Aisyah dan keluarga merasa kondisi Pak Haji membaik. Namun apalah daya, yang di atas yang punya kuasa. Oh kalau itu kan emang lagi masalah di ginjalnya ya, jadi di ginjalnya itu ureumnya tinggi. Jadi sebenarnya lagi dicoba untuk suntik EPO untuk naikin HB sama perbaikan memperbaiki ginjalnya tuh lewat lebih berbanyak asupan cairan gitu. Jadi sebenarnya kita ngerasa kayak udah getting better nih gitu, tapi kenapa tiba-tiba nggak ada, kita juga nggak tahu. Wallahu a'lam memang udah takdir. Alih-alih mengetahui kesulitan yang dialami keluarga Pak Haji Hamdan, Heti Sunjaya bersama dengan teman sejawat mendiang mencoba membuka penggalangan dana beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah kemarin tuh hampir karena kan kita charity itu kan untuk 2 orang ya, untuk Kak Haji Hamdan 1 dengan Ibu Yeni Farida, dan itu totalnya itu ya kurang lebih 30-40 gitu ya. Tapi kan sudah disisihkan untuk A, B, C dan sebagainya ya untuk acara tersebut. Telah terkumpul sekitar 30-40 juta rupiah, tapi sayang uang tersebut tak bisa digunakan untuk pengobatan. Lantaran sebelum diserahkan ke pihak keluarga Pak Haji Hamdan sudah terlebih dahulu menghadap kepada Yang Maha Kuasa nih Besti. Nah, jadi hari ini memang sebetulnya mau menyerahkan itu hasil daripada charity 2 hari yang lalu gitu loh. Cuma kok feeling kayak nggak enak ya. Udah gitu si panitia itu, Ranife itu, Bun ayo kita aduh udah ada acara nih, sekarang nggak bisa.
dan malas, bawaannya tuh malas gitu, kayak orang nggak mau gitu. Kenapa gitu? Ini kok kenapa ya acara Cikarang juga kok malas banget ya saya pergi gitu, kok kayak ada apa gitu ya, kayaknya suasana tuh di rumah juga kayaknya kok udah berat mau pergi, udah berat apa, ternyata ya itu tadi udah ada berita apa ke haji nggak ada. Hetty yang mengaku sangat kehilangan sosok Pak Haji Hamdan, kini hanya bisa mendoakan yang terbaik. Doanya untuk almarhum, semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, kebaikannya selama hidup, dan yang ditinggalkan istrinya dan anak-anaknya semoga tabah, tegar, karena ini semuanya sudah rencana Allah yang terbaik. Tak hanya Hetty, tapi Mansyur S juga turut hadir di rumah duka nih Besti. Ditemui usai melihat jenazah sang sahabat, Mansyur S mengaku tak bisa melupakan segala kenangan, suka dan duka yang mereka lalui di belantika musik dangdut tanah air. Ia juga berterima kasih kepada almarhum karena telah memberikan warna baru di dunia musik, terkhusus lagu dangdut di tanah air. Dengan suara khas dan uniknya, Mansyur mengaku salut dan sangat mengagumi sosok almarhum. Mengingat sepak terjangnya mencetak sejarah dalam dunia musik, Mansyur berharap akan ada generasi muda yang bisa melanjutkan perjuangan dan karir almarhum di dunia musik dangdut. Dan terima kasih, saya juga pengagum kamu. Kamu punya karakter yang mempertahankan, suara kamu begitu bagus, sehingga banyak lagu-lagu yang sudah digemari untuk rekan kita ini. Selamat jalan kawan, insyaallah karyamu, kenanganmu tidak pernah kita lupakan. Lagi selamat jalan. Kita selalu bersama kamu. Dan karyamu tetap abadi dan namamu tetap abadi di belantika musik dangdut Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi selamat jalan sang maestro musik dangdut Indonesia. Namamu akan selalu dikenang dan karyamu abadi di dalam hati para penggemar dan penikmat musik tanah air maupun dunia. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi yang tak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.